bantu ibu-ibu hamil kita. Pokoknya yang baru hamil aja itu udah langsung diurus jaminannya. Pohon durian yang lagi berbuah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketimpuk durian ibu hamilnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto Puspa, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Saya Ruri Ulfaye, senang sekali dapat kembali menemani sahabat Oto Puspa dalam podcast yang menghadirkan informasi kesehatan yang terpercaya dan mudah dipahami. Sahabat Oto Puspa, tahukah Anda bahwa setiap ibu berhak menjalani persalinan yang aman, nyaman, dan penuh penghormatan? Namun masih banyak calon ibu yang merasa cemas menjelang persalinan, ada yang khawatir dengan rasa sakitnya, ada yang bingung memilih tempat melahirkan. Bahkan ada yang masih beranggapan bahwa Puskesmas hanya melayani pengobatan biasa. Padahal, UGD Ponet Puskesmas PAUH hadir 24 jam dengan tenaga kesehatan yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan sistem penanganan kegawat daruratan untuk ibu dan bayi baru lahir. Nah, seperti apa sebenarnya pelayanan di UGD Ponet Puskesmas PAUH? Apa saja fasilitasnya? Dan mengapa masyarakat tidak perlu ragu untuk melahirkan di sini? Semua akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini, bersama Ibu Kepala Puskesmas PAUH, Ibu Dr. Pratiwi. Pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, selamat datang Ibu di Oto Puspa. Kebetulan Ibu Kapus kita juga baru saja dilantik beberapa waktu lalu sebagai Kepala Puskesmas. Mungkin bisa di-sharing dulu Bu bagaimana perasaannya ketika menjadi Kepala Puskesmas di PAUH Bu. Silakan Bu. Baik. Makasih Mbak Ruri. Perasaannya ya gimana ya? Jadi perasaannya ya pasti ini sebuah tanggung jawab yang berat. Benar Bu. Apalagi PAUH itu cuma satu puskesmas di satu kecamatan, jadi tentu ini adalah tanggung jawab yang berat dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam kita bersama ya dalam menjalani dan menjadikan puskesmas PAUH itu menjadi lebih baik insya Allah. Amin. Siap Ibu. Nah jadi sebenarnya mungkin banyak layanan-layanan yang banyak keunggulan yang kita punya ya Bu, tapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang UGD Ponet Puskesmas PAUH yang 24 jam. Mungkin Ibu sebelum kita lanjut pertanyaan sebelumnya, mungkin untuk membahas lebih lanjut ya Ibu ya mengenai Ponet, mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum tahu, yang masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih itu UGD Ponet dan apa bedanya dengan puskesmas lain ya Bu ya? Mungkin silahkan jawab Ibu. Ya, jadi UGD Ponet itu adalah Ponet itu adalah pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Jadi nanti kita di sini UGD-nya buka 24 jam untuk memberikan layanan terutama obstetri, artinya untuk persalinan, ibu hamil dan neonatal. Neonatal itu adalah bayi baru lahir gitu, emergensi dasar. Jadi kita bisa melayani pelayanan untuk ibu hamil dan juga bayi baru lahir yang dikategorikan sebagai emergensi dasar, terutama untuk persalinan normal dan persalinan tanpa komplikasi. Nah, kalau nanti dengan komplikasi kita punya namanya Ponet, itu adanya di rumah sakit. Dan tentu saja Ponet itu dilengkapi dengan peralatan dan juga sumber daya manusia yang sudah dilatih untuk memberikan layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir yang terstandar dan terintegrasi. Baik. Jadi mungkin itu ada perbedaan kita dengan puskesmas lain yang mungkin belum Ponet ya Bu ya gitu. Oke, untuk mendukung Ponet tersebut mungkin ada fasilitas mungkin Bu yang sudah kita penuhi dan bisa dibilang itu sebagai minimal dasar untuk pelayanan Ponet Bu. Jadi kita mulai mungkin dari sebelum melahirkan tentu saja ada ibu hamil. Di awal kehamilan kita harus melakukan namanya ANC, antenatal care. Jadi setiap ibu hamil itu diberikan kewajiban ya untuk memeriksakan diri ke puskesmas ataupun ke fasilitas pelayanan kesehatan itu minimal 6 kali. Minimal 6 kali. Yang pertama itu ketika baru pertama kali hamil dan itu cukup lama ya karena ANC-nya yang pertama kali itu kita akan melakukan pemeriksaan yang lengkap, mulai dari pemberian buku KIA. Jadi buku KIA itu diberikan nanti ketika kita datang pertama kali. Pemberian buku KIA, lalu kita ada pemeriksaan darah rutin, lalu ada pemeriksaan golongan darah, ada pemeriksaan urin rutin juga, termasuk memastikan kembali apakah ibu hamil itu benar-benar hamil. Nah, nanti kita juga dilengkapi dengan pemeriksaan USG. Nah, kita di puskesmas sudah punya ya USG.
yang terstandar yang mungkin kalau ibu-ibu datang ke spesialis ya, wah ada USG. Insya Allah sekarang di puskesmas itu udah ada Mbak Ruri gitu. Kita punya USG dan dokter kita sudah dilatih untuk melakukan USG yang terstandar gitu. Itu untuk yang pertama, kunjungan pertama ya. Selain itu kunjungan pertama ini kita juga akan dikonsulkan tidak hanya ke dokter terkait masalah kandungannya, kita juga dikonsulkan nanti ke gigi, lalu ke gizi gitu. Integrasi ya Bu ya. Terintegrasi semua. Misalnya ada ibu-ibu yang kurus sekali. Nah, kurus sekali misalnya lengannya gitu ya. Lengannya di bawah 23,5 cm itu nanti perlu mendapatkan perhatian yang lebih gitu karena artinya kekurangan energi kronis gitu. Lalu nanti kita konsul ke gigi juga untuk memeriksa adanya potensi-potensi infeksi yang juga nanti berpengaruh terhadap janinnya. Terhadap kehamilannya gitu ya Bu ya. Ya, itu baru pertemuan pertama. Jadi sampai ke-6 nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Nah, yang menjadi mandatori untuk dilakukan pemeriksaan USG adalah pertemuan pertama dan yang kelima. Pertemuan pertama berarti itu ketika baru pertama kontak dengan kita ya Bu ya. Dengan kita dan yang kelima itu wajib dilakukan USG karena kita mau lihat kalau pertemuan kelima itu nanti di trimester 3. Artinya udah masa akhir kehamilan, kita akan lihat apakah nanti kemungkinannya bisa melahirkan normal atau ya, misalnya ada masalah dengan janinnya gitu ataupun ada masalah dengan plasentanya dan yang lain. Nah, itu di pertemuan kelima. Itu wajib di USG. Di rentang itu boleh. Misalnya kalau ada keluhan nanti kita akan bisa dilakukan USG, tapi tidak wajib gitu. Yang wajib itu di pertemuan pertama dan kelima. Oke, berarti untuk satu kali pertemuan itu dengan semua integrasi tadi itu udah satu kesatuan ya Bu ya. Jadi tidak kalau untuk pasien yang JKN atau BPJS yang vaskesnya di kita itu sudah jadi satu paket ya Bu ya? Sudah. Termasuk dengan triple E-nya tadi ya Bu ya? Termasuk triple E. Jadi kita periksa triple eliminasi pada ibu hamil, kita periksa ada sifilis, HIV dan juga hepatitis B-nya. Karena nanti kalau ternyata misal gitu ada yang positif hepatitis B-nya, maka di saat melahirkan nanti ada lagi yang kita berikan perlindungan untuk bayi baru lahirnya. Baik, itu sudah include berarti ya Bu? Sudah. Berarti kalau misalkan nanti ada pasien kita yang ternyata memang reaktif hepatitis B-nya itu bahkan sampai bersalin itu kita kawal gitu ya Bu ya? Kita kawal, kita yang nanti ambilkan obatnya untuk bayi baru lahir dan kita antarkan ke di mana dia bersalin gitu. Oke, meskipun itu misalkan bersalinnya nanti di rumah sakit mana gitu ya Bu ya? Jadi kita bertanggung jawab untuk mengantarkan vaksin tersebut sampai ke rumah sakitnya untuk persiapan persalinnya gitu ya Bu ya? Oke Bu. Pertanyaan lain nih Bu, kalau untuk di UGD Ponet kita itu sendiri Bu, apakah SDM yang berada yang sudah ditugaskan di sana itu sudah mumpuni kah Bu untuk menjalankan Ponet ini Bu sesuai standarnya gitu Bu? Ya, sejauh ini kita punya SDM di UGD Ponet itu ada 11 ya Mbak Ruri. Itu ada 10 bidan dan 1 perawat. Bidan-bidan kita itu sudah mendapatkan pelatihan, baik itu APN ataupun pendampingan dari Dinas Kesehatan ataupun dari beberapa rumah sakit yang bermitra dengan kita. Kemarin kita baru juga melakukan pendampingan dari Dinas Kesehatan, nah itu didampingi oleh dokter Objin dan juga dokter anak gitu untuk update ilmu sekaligus kita mencoba beberapa alat yang memang sudah diberikan kepada kita gitu. Contohnya Bu? Contohnya seperti infantipis itu kan untuk membantu resusitasi neonatus nanti ketika bayi baru lahir gitu. Nah itu kita udah belajar untuk menggunakannya. Berarti boleh dibilang SDM-nya sudah terlatih ya Bu ya, sudah kompeten di bidangnya gitu. Jadi mungkin ibu-ibu hamil yang sedang mempersiapkan persalinan mungkin tidak perlu ragu lagi untuk bersalin di sini gitu ya Bu. Oke Bu, untuk sekarang kan kita tahu kalau ternyata UGD Ponet itu memang semuanya itu emergensi ya Bu ya, gitu. Jadi semua serba cepat, serba tepat gitu. Jadi mau tanya nih Bu, untuk sistem jika terjadi kegawat daruratan yang mungkin belum bisa kita tangani, itu proses rujukannya gimana Bu? Apakah sulit ataukah mungkin ada perlu sisrut gitu atau gimana gitu Bu? Insya Allah kalau untuk UGD Ponet itu kita rujukannya sudah lebih lancar ya, karena nanti kita bisa merujuk ke rumah sakit yang ada Ponetnya juga. Contoh misalnya yang terdekat ada nih tetangga-tetangga kita yang memang sudah melayani untuk pelayanan obstetri neonatologi yang terstandar gitu. Nah, kita juga rujukan menggunakan sisrute, sistem rujukan terintegrasi. Jadi sebelum kita mengirim, itu kita udah isi dulu gitu apa saja masalah pada pasien sehingga rumah sakit yang nantinya akan menerima itu sudah siap gitu. Ketika kita sampai di sana itu nggak langsung tunggu-tungguan gitu, tapi udah langsung dilayani kalau sebelumnya kita sudah masukkan data-data pasien dan layanan yang dibutuhkan di rumah sakit. Baik Ibu. Jadi mungkin jika masih banyak pasien kita di luar sana yang bertanya, itu UGD-nya
klinik bersalin buka nggak sih Bu 24 jam gitu Bu? Karena Iya. kita masih sering mendengar pertanyaan yang sama gitu Bu. Mungkin Ibu bisa meyakinkan Iya, masyarakat iya. kita. Iya, iya, terutama bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Pauh ya gitu. Insya Allah UGD kita buka 24 jam, 24 jam sehari, 7 kali 7 hari 7 dalam hari dalam seminggu ya. seminggu. 7 kali 24 jam insya Allah buka. Jadi silahkan kita semua terutama ibu hamil jangan ragu. Kita punya tempat bersalin yang insya Allah sudah terstandar dan siap sedia untuk kita kapanpun itu gitu dalam waktu 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah nanti kita di sini jangan ragu juga gitu. Insya Allah kita yang dirawat inap tentu saja diberikan makanan gitu selama gitu kita ya, Bu. dirawat. Iya, selama kita dirawat nanti sama seperti kita dirawat di rumah Di rumah sakit, kita sakit, juga gitu, diberikan makanan 3 kali sehari. Jadi nggak usah khawatir ya. ibu-ibu, nanti nggak usah bawa rantang dari rumah. Nggak perlu masak ya Bu. Ya, insya Allah nanti diberikan makanan gitu sampai kita benar-benar pulih dan pulang. Oke. Dan alhamdulillah kita punya inovasi juga. Selama kita misalnya bersalin di Puskesmas Pauh, nanti kita akan diantarkan pulang. Oke. Setelah selesai, maka kami insya Allah berkomitmen untuk mengantarkan ibu-ibu yang sudah melahirkan itu pulang ke rumah. Yang pertama, yang kedua, insya Allah nanti pengurusan dokumen yang administrasi ataupun yang Oke. biasanya dari Dukcapil itu, insya Allah udah bisa kita urus di Puskesmas saja. Oke, dibantu Puskesmas berarti ya, Bu, ya, Iya, gitu. jadi Oke. insya Allah ketika pulang itu sudah dibuatkan akta lahirnya dan sebagainya yang dibutuhkan bagi bayi baru lahir nanti. Oke, berarti itu boleh dibilang komprehensif ya Bu, dimulai Iya. dari ANC-nya sampai persiapan persalinan. Jika ada kegawat daruratan juga nanti akan ditangani dan dirujuk dengan semestinya gitu ya Bu. Iya. Ditambah lagi dengan makanan ini kayaknya menarik ya Bu ya. Jadi kalau untuk makanan itu gimana Bu? Berapa kali sehari Bu? Ya, kita 3 kali sehari dan alhamdulillah kita di sini ada juru masaknya gitu Oke. dan menunya juga ditentukan oleh teman-teman nutrisionis kita. Oke, berarti sudah sesuai dengan kebutuhan harian kali ya Bu ya gitu. Insya Allah sudah. Oke Bu, jadi Bu kita mau nanya lagi Bu mengenai layanan mungkin yang ada di UGD Punet Iya. juga Bu. Mungkin kayak tadi tuh misalkan ada pasien kita yang nanya itu kalau di UGD Punet tuh apa aja sih yang bisa dilayani gitu Bu? Selain persalinan gitu Bu. Oh banyak ya, misalnya kondisi emergensi persalinan kan sebenarnya nggak hanya melahirkan, Iya, gitu. benar, Bu. Maksudnya kondisi emergensi itu kan nggak hanya melahirkan, misalnya ada perdarahan gitu, kita curiga misalnya ada keguguran gitu, ataupun misalnya ada perdarahan yang terjadi mungkin di usia kehamilan 28 minggu dan yang Oke. lain. Nah kita kadang curiga itu bisa jadi plasentanya itu berada di bawah atau di namanya letak rendah gitu, bisa jadi itu berdarah terus gitu. Nah itu nanti kita boleh datang ke kita. Nanti kita nilai dan kalau memang ada indikasi rujuk nanti kita rujuk juga gitu. Oke, oke berarti memang jenis layanannya tidak hanya kegawat daruratan saja ya Bu ya, Iya. berarti ya Bu ya. Kalau misalkan untuk UGD-nya sendiri itu Bu yang di luar Ponet gitu Bu, masih buka 24 jam juga kan Iya, Bu? tentu dong. Masa ponetnya aja yang Iya. dibuka gitu ya. Oh ini UGD cuma buat bersalin. Pilih-pilih ya, Bu, ya. Kalau UGD semua dan kita juga menjadi pusat untuk rabies. Jadi nanti kalau ada gigitan hewan itu yang di luar jam kerja itu silakan datang ke UGD kita gitu. Oke, untuk vaksinnya Iya, untuk tersedia ya pemberian Bu ya. vaksin anti rabiesnya gitu. Oke, berarti mungkin kita sharing lagi nih sama masyarakat Pauh Iya, ya Bu ya. Selain untuk persalinan, kita juga ada layanan untuk penanganan pemberian vaksin dulu ya, vaksin Iya. anti rabiesnya. Jadi mungkin masyarakat Kecamatan Pauh khususnya ya Bu ya, mungkin tidak perlu ragu lagi untuk ke Puskesmas Pauh, terutama ke UGD-nya gitu. Iya. Oke Bu, mungkin kalau misalkan kita boleh nanya ya Bu, yang apa sih Bu bedanya kita dengan puskesmas lain atau dengan klinik lain gitu Bu, sehingga kita memang benar-benar jadi pilihan yang tepat untuk jadi tempat persalinan nih bagi ibu-ibu hamil kita gitu Bu. Ya, alhamdulillah. Kelebihan kita adalah yang tadi saya sampaikan masalah inovasi. Selain itu juga memang kita terintegrasi gitu. Kita lihat bahwa pemantauan, kita punya pemantauan ibu hamil Resti. Jadi sebenarnya ibu-ibu hamil itu nggak usah ragu. Dari hamil itu udah dipantau gitu, udah dipantau oleh pembina wilayah kita, sehingga nanti kita insya Allah itu udah tahu oh kalau ibu hamil yang ini masalahnya apa gitu. Sehingga waktu dia akan bersalin itu akan lebih ini lagi gitu. Udah lebih awal ya Iya, Bu? lebih awal kita ketahuan gitu. Oh iya, saya lupa. Yang kelebihan kita adalah salah satu yang selalu saya dorong dari lintas sektor adalah setiap ibu hamil
di wilayah kecamatan kita itu harus segera diurus jaminannya, Mbak Ruri gitu. Kenapa? Karena nanti kalau ternyata melahirkan tidak ada jaminan, maka kita khawatir mungkin persalinannya bisa baik normal gitu. Yang kita khawatirkan bisa jadi ada komplikasi Jika ada kemungkinan ya, setelah Bu, ya. persalinan, kemungkinan komplikasi setelah persalinan, atau misalnya pada anaknya bayi baru lahir ternyata tidak menangis ataupun sesak dan yang lainnya. Nah, itu kita bisa buatkan rujukannya. Jadi di kita memang di setiap pertemuan lintas sektor kita selalu mendorong teman-teman di kelurahan itu membantu ibu-ibu hamil kita. Pokoknya yang baru hamil aja itu udah langsung diurus jaminannya supaya nanti memudahkan kita dalam pemantauan ataupun ketika ada komplikasi persalinannya. Oke, berarti udah langsung dibantu juga untuk jaminannya kita ya, Bu, bantu. ya. Sehingga nanti ibu hamil kita tuh nggak perlu mikirin biaya ya, Bu, ya gitu. Benar. Oke, Bu. Oke, sepertinya memang komprehensif ya, Bu. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar, boleh nih disarankan untuk ibu-ibu hamil kita sebaiknya sih memang di Puskesmas PAUD aja melahirkannya gitu ya, Bu. Boleh. Oke, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Banyak masyarakat kita yang mungkin belum pernah melihat langsung ruang bersalin kita yang sudah sangat bagus itu ya, Bu, ya. Jadi kalau boleh nih, Bu, Ibu kasih bayangan via audio gitu ya, Bu, ya. Kalau Ibu boleh mengajak masyarakat kita ke dalam mulai dari pintu masuk gitu, Bu. Boleh Bu divisualkan nih, Bu. Boleh divisualkan apa gitu, Bu, yang tersedia sehingga nanti bisa lebih meyakinkan masyarakat kita untuk ke Puskesmas PAUD gitu, Bu. Baik, kalau di ini ya di ruangan UGD kita ketika ibu-ibu baru datang itu akan ketemu dengan meja ya, meja informasi ataupun nurse station kita. Di situ akan ketemu dengan ibu-ibu bidan yang cantik-cantik ya, insya Allah gitu ya. Amin. Ibu-ibu bidan yang cantik-cantik gitu. Nanti baru akan diarahkan ke ruangan bersalin, persiapan ruangan persalinan. Di situ ada bednya nyaman ya, ada AC-nya juga insya Allah gitu, dan beserta peralatan untuk persalinan. Lalu kita juga di dalamnya ada infant warmer juga, jadi bayi baru lahir untuk dilakukan resusitasi neonatus ataupun untuk penghangat bayi itu sudah ada di sana langsung ada di sana gitu. Jadi di dalam satu ruangan itu komprehensif, ada bed untuk ibunya dan juga ada penghangat bayi untuk bayi baru lahir, sekaligus di situ ada set untuk melahirkan dan set untuk membantu bayi baru lahir, terutama kalau bayi baru lahirnya pas awal itu tidak menangis, itu namanya ada alat untuk resusitasi neonatus gitu. Alhamdulillah di situ ada kamar mandi juga, jadi mungkin kita misalnya kalau masih menunggu persiapan persalinan bisa ke kamar mandi gitu. Insya Allah bisa nyaman juga, ada kabinet di samping tempat tidur ya yang bisa menyimpan barang-barang yang dibutuhkan untuk emergensi. Dan sambil kita menunggu persalinan boleh berjalan-jalan gitu di sekitaran yang luas IGD ya. Kita insya Allah luas, bisa jalan sampai ujung ke ujung di puskesmas kita sambil menikmati pohon durian yang lagi berbuah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketimpuk durian ibu hamilnya. Benar. Ya insya Allah itu nanti bisa nanti kita akan pindah setelah melahirkan, kita akan pindah ke ruang nifasnya yang insya Allah juga nyaman gitu, ya, ada bednya gitu dan rawat gabung, lalu ada AC-nya juga gitu. Dan di sini kita juga menginisiasi menyusui dini ya, IMD, jadi supaya bayinya itu memang dari awal sudah dikenalkan untuk pemberian ASI. Dan itu kita mendorong ibu-ibu hamil untuk memberikan ASI eksklusif ya. Eksklusif tuh 6 bulan. 6 bulan ASI saja tanpa diberi air putih, apalagi dikasih kopi susu ya. Si pisang ya, 6 bulan 6 pisang tuh. 6 bulan pokoknya ASI saja. Itu yang disebut dengan ASI eksklusif, dan dia memang breastfeed gitu, disusukan gitu. Jadi kalau kekinian kita lihat kan ibu-ibu dipompa terus dikasih dengan dot, itu bukan ASI eksklusif ya gitu. ASI perah ya, Bu. ASI perah gitu. Tapi memang disusui gitu. Itu kita sebut dengan breastfeeding. Oke, Bu, untuk closing statement, Bu, untuk masyarakat kita nih, Bu. Closing statement baik kepada ibu-ibu hamil atau yang masih berencana untuk hamil, boleh juga, boleh ya ditandai Puskesmas PAUD untuk sebagai tempat melakukan antenatal care, pemeriksaan kehamilan sampai nanti pada persalinannya, dan juga berlanjut untuk pemeriksaan bayi balita kita, baik itu di Posyandu, di Pustu, dan juga di Puskesmas. Silahkan
tandai puskesmas kita dan hadir bersama kita di Puskesmas PAU. Ditunggu ya ibu-ibu. Ayo ibu-ibu kesini aja. Kita lumayan ini lah Bu, lumayan kompetitif ya Bu. Iya dong. Oke, baik sahabat PAU, mungkin demikian saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu Dr. Tiwi atas informasi yang sangat bermanfaat. Semoga pembicaraan kita pada hari ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat kita bahwa UGD Pontianak kita memang sangat mampu dan sangat bisa diandalkan untuk masalah persalinan gitu ya Bu ya. Insya Allah persalinan di sini aman, nyaman dan berkualitas gitu ya Bu. Oke, untuk sesi berikutnya mungkin kita akan berikan lagi informasi lainnya. Jadi silahkan ditunggu saja. Sekian dari kami pamit undur diri. Saya Ruri Ulfa dan Saya Ibu Kapus Dr. kita. Pratiwi. Oke, terima kasih sahabat PAU. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.